Cimehong bereaksi soal dapurnya yang dianggap kotor dan jorok oleh sejumlah netizen yang budiman buntut viralnya review negatif mengenai Bika Ambonnya. Baru-baru ini, Bika Ambon yang dijual Cimehong direview Tasya Atasya. Namun, Tasya tidak mau mencicipinya karena mengaku menemukan kutu di Bika Ambon Cimehong. Banyak netizen yang budiman yang menyoroti produk Cimehong, apalagi makanan yang dijual harganya tidak murah. Tidak sedikit yang mengkritik dapur Cimehong. Terkait hal itu, Cimehong memberikan balasan mencengangkan. Cimehong menekankan jika yang namanya dapur kotor pasti kotor. Cimehong lalu menganalogikan jika memasak 1 ekor ayam berbeda dengan masak 100 ekor ayam sehingga kondisi dapur pun berbeda. Selepas itu, Cimehong berani memastikan jika perabotan dan dapurnya bersih. Bahkan loyang tempat adonan kue diakuinya langsung dicuci. Cimehong menilai orang yang memberikan komentar negatif hanya ingin viral dengan cara menjatuhkan usahanya. Reaksi Cimehong nyatanya menuai perhatian netizen yang berbakti yang ramai memberikan komentar. Alih-alih mendukung, sebagian justru kembali memberikan kritik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hati-hati loh Cimehong, khususnya dalam menghadapi keluhan pelanggan. Ada salah satu konsep Rule of 3 and 7 atau Service Recovery Paradox, di mana pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan bisnis mereka kepada 3 orang lainnya. Tetapi pelanggan yang kecewa dapat menyebarkan pengalaman buruknya kepada 7 orang bahkan lebih. Hal ini karena pikiran bawah sadar manusia lebih mudah menerima dan mengingat berita negatif dibandingkan berita positif. Bahkan penelitian dari Goodman menyebutkan bahwa pelanggan yang mengalami layanan buruk akan menceritakan pengalaman mereka 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pelanggan yang puas. Sebenarnya kalau ada komplain, Cimehong atau siapa sajalah yang punya pelanggan atau usaha, mereka perlu merespon dengan baik. Pada konsep The Service Recovery Paradox mengatakan bahwa jika keluhan pelanggan ditangani dengan baik, maka mereka bisa menjadi lebih loyal dibandingkan pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Dalam kompetensi saya bahwa peristiwa negatif itu saja akan membuat emosi kita terakses, dan tentu saja bahwa sadar kita juga terakses. Sehingga sebenarnya ada celah untuk memberikan sugesti positif yang jika dilakukan dengan tepat, maka justru pelanggan tersebut makin loyal pada kita. Ingat, kalau ada masalah, gunakan kepala dingin. Jangan sampai bisnis kita terganggu karena kita salah menyikapi komplain. Saya Gali Hipnoterapis, terima kasih. Ini buat Cimehong, nggak tahu dah nih kalau lewat di tempat Cimehong di blok nggak nih gue. Tapi gue cuma pengen nyampein sedikit ya. Kalau soal rasa, packaging, ukuran apalah itu selera sih ya. Kayak pasti masih ada marketnya masing-masing. Tapi kalau ada hewan di adonan, jangankan yang belum pernah beli, yang langganan aja nggak mau beli lagi kalau case-nya kayak gitu. Menurut gue sendiri, kenapa? Karena higienisnya suatu makanan itu aspek nomor 1 mentok, gak bisa diganggu gugat. Jadi kalau itu aja kita udah salah, blacklist. Karena kalau orang ngekritik, apalagi kritiknya itu soal higienisnya suatu produk makanan, itu patut dipertimbangkan, harus malah. Itu bukan berarti mau kritik dan ngejatuhin bisnisnya Cimehong tuh enggak. Tapi ya namanya aja penjual punya tanggung jawab terhadap konsumen kan, dan mereka pasti expect yang terbaik gitu. Semangat pagi. Saya juga agak sedikit greget dengan salah satu pembisnis, yaitu dari si Cimehong ini. Dan kalau kita lihat di video ini dan kita dengar di video ini, si Cimehong ini agak sedikit anti kritik guys. Dia tidak menerima saran ataupun review dari salah satu bisnisnya ini. Oke lah, di luar dari kasus dia yang memang anti kritik ini, sebenarnya kita sebagai orang yang punya usaha atau bisnis ini, sebenarnya kita harus bisa menjaga omongan. Ya mungkin kalau dilihat dari si Cimehong ini tuh agak sedikit berlebihan guys gitu. Karena kita bisa dengar sendiri bahwa di sini dia melakukan bullying terhadap salah satu konten creator yang mereview makanan tersebut, dan juga sedikit ada kalimat yang memang menyinggung atau ngejudge atau kayak lebih apa ya, kalau aku dengar sih lebih jatuhnya lebih kayak mendoakan orang gitu loh. Itu sebenarnya nggak boleh guys ya. Oke lah, kita bakalan akan melihat dari trik marketing seorang Cimehong ini yang memang punya karakter sendiri guys. Tapi di luar itu guys, apapun itu, kalau kita udah ngejudge atau lagi udah ngebluin orang, itu sebenarnya nggak boleh ya. Lagi-lagi mungkin aku udah bilang, aku juga udah sampaikan sebelumnya bahwa kita sebagai orang yang punya bisnis
bisnis, kita yang punya usaha, emang kita harus bisa menerima apapun kritiknya dari seseorang, dari orang lain gitu. Apalagi kan ini usaha juga yang menikmati adalah orang lain. Kita menjual gitu. Tapi kalau kita udah mempunyai karakter yang memang anti kritik, yang memang punya karakter nggak mau disalahin dan menganggap bahwa semua orang itu salah, itu sebenarnya bukan jiwa bisnis guys. Itu menurut aku ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat, edukasi ataupun saran lain, teman-teman bisa nanti tinggalkan di kolom komentar aja ya guys ya. Oke. Jujur ya, makin kesini gue tuh makin geram ngelihat kelakuan siapa? Kelakuan tante-tante si paling anti kritik yang punya catering, punya toko buah, punya toko kue-kue. Kalian pasti tahu siapa yang gue maksud, dan mungkin sebentar lagi gue akan diblokir sama si tante tersebut. Kenapa gue bilang gue geram? Gue geram karena gue melihat cara dia merespon suatu konflik ya. Jadi gini, memang sebagai business owner itu tidak menutup kemungkinan lu akan bertemu customer yang aneh dan unik ya. Seperti yang dia bilang gitu kan, bisa aja zaman sekarang orang tuh mau viral ya kan, jadi konten apa segala, padahal makanannya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditaruh rambut ya kan, tiba-tiba ditaruh serangga supaya viral. Itu memang mungkin terjadi ya, gue nggak bilang itu nggak mungkin terjadi gitu, tapi menurut gue sebagai business owner, cara lu menyingkapi masalah tersebut itu tuh sangat tidak profesional, apalagi sampai bawa-bawa bipolar lah, bahwa lu punya gangguan kejiwaan lah, dan secara publik gitu. Harusnya lu itu sebagai business owner, kalau memang ada sebuah kritik gitu ya, atau misalnya kayak aduh kenapa nih kok makanannya ada kotoran gitu, ada serangga gitu, lu approach secara personal ya. Lu japri aja itu orang, lu tanya, kakak boleh nggak, katakan memang lu suspek dia kayak naruh serangga gitu, kakak boleh minta video lengkapnya kah gitu, dan kami dari pihak kami akan melakukan investigasi, kami sebagai business owner akan mengecek lagi gitu loh, karena yang namanya lu punya usaha nih ya, nggak menutup kemungkinan namanya kesalahan itu bakal terjadi. Dan kalau lu anti kritik kayak gitu, ya nggak bisa, lu nggak usah jadi business owner. Kayak apa ya, kayak gue ngelihatnya kayak malah dia tuh tantrum loh, malah dia kayak marah-marah lah, terus mana kontennya belakangan lempar-lempar barang gitu kan. Tante, ingat umur. Gue takut apa? Takut lu jantungan bentar lagi, sumpah. Jujur ya guys, menurut gua si Cimehong makin kesini makin kesana. Coba bayangin, jadi kemarin itu kan dia udah ada kasusnya yang katanya ada apa tuh kayak lalat gitu kan, sama salah satu investor. Terus kemarin baru-baru ini juga si Tashi baru beli si lapis legitnya apa si Bika Ambonnya itu, dan ada ketemu binatang lagi. Tapi yang gua anehnya si Cimehong masih nggak mau minta maaf dan memperbaiki ya quality controlnya. Malah dia marah-marah dan bilang bahwa Tashi dan beberapa orang itu yang ngasih atau narok binatang-binatang itu ke kuehnya gitu. Apa sih susahnya Cimehong tinggal minta maaf terus memperbaiki kualitas kebersihan dari produknya. Karena memang bener-bener itu ada binatang, malah bawa-bawa Tuhan loh, bilang yang review itu iblis lah. Terus dia, aduh gue gak berpikir, gue juga Kristen ya, Cimehong ya, kalau nonton VT ini. Dan kalau lo berbuat seperti itu, lo tidak minta maaf sama customer lo, malah lo marah-marah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa lo tuh bukan orang Kristen sejati. Karena apa? Orang Kristen sejati itu hakikinya dia itu penuh kasih, tidak sombong, tidak meninggikan diri. Jadi mendingan ya menurut gue Cimehong, lu minta maaf dah sama orang-orang itu. Karena gak mungkin lah orang-orang itu sengaja masukin binatang untuk menjatuhkan lo. Atas dasar apaan? Mereka kan gak punya bisnis yang serupa. Ya kalau dibandingin sama toko sebelah tuh ya, yang bersih banget, tuh kayaknya bisa jadi contoh atau motivasi buat Cimehong membersihkan tempat masaknya. Yang karena kalau sana gue lihat juga itu kotor banget Cimehong. Sampai kalau gue baca komen-komennya ya, itu dapur sampai dibilang bengkel lah, apa segala macam. Jadi menurut gue mendingan daripada lu ngelempar-lempar kaleng terus lu jadi kayak makeup segala macam, mendingan lu memperbaiki kualitas kebersihan dari kitchen lo dulu, baru deh tuh lo bisa berimprovisasi dengan berjualan lempar kaleng, atau lu jadi Dewi Kwan Im kayak gitu.